Mengenal Ansi Jen, calon kepala daerah pada pemilihan gubernur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sobat, masyarakat Nusa Tenggara Timur saat ini sedang menghadapi pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang baru. Terdapat 3 pasangan calon yang tengah bersaing, beradu program dengan bumbu strategi dan slogan politik yang dipajang di tengah masyarakat, di pinggir-pinggir jalan, dari kota hingga di pelosok desa. Ketiga pasangan calon gubernur ini merupakan masyarakat NTT dengan latar belakang pengalaman sebagai pemimpin di dunia politik maupun sektor lainnya. Mereka antara lain Yohanes Franciscus Lema, Melki Lakalena, dan Simon Kamlasi. Tentu saja, mereka merupakan tokoh terbaik di Nusa Tenggara Timur. Kita mulai dengan Yohanes Franciscus Lema yang populer dengan panggilan Ansi Lema. Ansi Lema seorang politisi PDIP dan anggota DPR RI 2 periode dengan latar belakang sebagai presenter televisi dan aktivis 98. Ia juga seorang relawan politik kemanusiaan dan juru bicara Basuki Cahayapurnama alias Ahok di DKI Jakarta. Selama menjadi anggota DPR RI yang berada di Komisi 4, ia telah berkontribusi besar untuk pembangunan dan kemajuan di NTT melalui bidang kerjanya, yakni pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Selama menjadi anggota DPR RI, ia tidak hanya berjuang untuk daerah pemilihan di NTT 2 saja, tapi ia mengakomodir keluh kesah masyarakat NTT secara keseluruhan. Apa yang diminta oleh masyarakat, Ansi Lema pasti berjuang keras di setiap rapat dan sidang di Senayan. Semuanya diakomodir, dipenuhi, dan bantuan-bantuan sarana prasarana dikirim ke masyarakat. Proposal dari ujung selatan Indonesia, bupatinya Nasdem. Jadi Ansi Lema walaupun PDI Perjuangan tetap kerja untuk rakyat dan untuk keberlanjutan lingkungan hidup ini. Ia juga melaporkan kinerja kerjanya kepada masyarakat NTT, bahkan hampir setiap tahun yang dipublikasikan media. Bukan sekedar gagah-gagahan saja, tapi fakta ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat NTT. Ansi Lema dikenal sebagai politisi muda vokal dan berani, penuh semangat dan energik, kritis dan solutif dalam perjuangan mensejahterakan masyarakat. Sebagai seorang politisi muda yang berani tegas secara terukur dan ilmiah, ia tampak rendah hati dan murah senyum, selalu menerima kritikan serta masukan dari semua pihak untuk pembangunan daerah. Gaung kehadirannya di bursa politik Pilgub NTT bukanlah ambisi politiknya semata, tetapi didorong penuh oleh masyarakat di daerah setelah mencermati sepak terjangnya selama menjadi wakil rakyat. Reaksi positif masyarakat itu kemudian ditanggapi serius oleh partai yang membesarkannya. PDIP kemudian menjagokannya di Pilgub NTT sebagai calon orang nomor 1. Kehadirannya di Pilgub NTT bersama tim dan partai pengusung memutuskan untuk meminang seorang tokoh perempuan bernama Jen Natalia Suryanto. Menurut Ansi Lema, tokoh perempuan lebih serius memperhatikan keluh kesah kaum perempuan di Nusa Tenggara Timur. Jen Natalia merupakan seorang politisi Partai Solidaritas Indonesia. Ia bergabung dan menjadi ketua DPW PSI NTT, mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI yang berhasil meraih 56.055 suara. Namun ia tidak lolos ke DPR RI karena kegagalan PSI melewati ambang batas parlemen sebesar 4%. Di bawah kepemimpinannya sebagai ketua DPW, setidaknya ia berhasil mengantar PSI mendapat 6 kursi di DPRD Nusa Tenggara Timur. Menghadapi Pilgub NTT, partai tersebut tidak memberi ruang untuk mengusungnya. Jen kemudian diakomodir Partai Hati Nurani Rakyat yang diketuai Reva Viga untuk maju berpasangan dengan Ansi Lema sebagai calon wakil gubernur. Bukan hanya sebagai seorang politisi, Jen Natali ternyata berpengalaman di dunia swasta. Ia adalah pengusaha sukses di kota metropolitan Jakarta yang bergerak di bidang distributor PT Duta Masindo Laborajaya yang ia dirikan di tahun 2013. Bahkan ia berperan penting sebagai pengusaha pada sejumlah perusahaan besar di Texas, Amerika Serikat. Kehadirannya di dunia politik, rupanya ia tergerak hati melihat kondisi masyarakat NTT di pelosok. Ia rajin keluar masuk ke desa-desa, membantu warga di sektor pendidikan, kesehatan, petani dan nelayan yang berkekurangan. Nurani politiknya kian tumbuh menggebu untuk meringankan tangan. Namun apalah daya, Jen tak dapat membantu secara total dengan kemampuan keuangan pribadi yang ia miliki. Suara hati tak tenang melihat kondisi NTT yang masih terus divonis miskin oleh semua orang di negara ini.
Sebuah kesempatan rupanya ditunjukkan oleh sang penguasa langit dan bumi melalui seorang tokoh nasional panutan bagi banyak orang. Adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang telah ia kenal bertahun-tahun membuka ruang diskusi tentang pembangunan dan politik. Mengutip ceritanya pada sebuah sumber dan momen kampanye, Ahok berpesan bahwa niat mulia kita untuk membangun NTT tidak cukup menggunakan uang pribadi. Berapa kemampuan kita, berapapun besar gaji kita tak mampu membantu semua orang. Saya kasih tahu kamu ya, negara ini telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan manusia dan sumber daya alam sangat besar di setiap tahunnya. Kita harus manfaatkan ini secara transparan dan terbuka dan tidak boleh korup. Tanamkan keberanian dan tunjukkan kepercayaan kepada masyarakat dan berpolitiklah yang membantu. Masuklah partai politik. Kira-kira begitu petikan diskusi Ahok dan Jen Natali. Setelah itu, tunjukkan kinerjamu dan keberpihakanmu kepada masyarakat. Gunakan anggaran negara yang ada untuk pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar mereka. Terjun ke politik menjadi solusi tepat dalam mengatasi persoalan rakyat dan berpeluang besar membantu lebih banyak orang. Karena negara menyiapkan anggaran triliunan rupiah untuk daerah, maka pemimpin harus mampu mengawasi demi pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat termasuk kaum perempuan. Kira-kira itulah alasan yang telah ditanamkan Jen Natalia terjun ke politik yang didukung penuh oleh tokoh nasional seperti Ahok dan Jokowi. Selain PDIP dan Hanura, pasangan dengan tagline ansi Jen ini didukung Partai Buruh dan Partai Bulan Bintang. Ada slogan besar yang diusung keduanya dan sangat familiar, yakni Manyala Kakak, yang memiliki spirit perjuangan yang berkobar dan membakar semangat masyarakat untuk memilih ansi Jen membangun daerah. Pada pemilihan gubernur NTT yang digelar tanggal 27 November nanti, Ansi dan Jen mendapat nomor punggung 1. Ansi dan Jen terlihat sangat semangat dan energik ini bersama tim kerja sedang kerja keras meraih simpati masyarakat. Paket Ansi Jen sangat yakin bahwa melalui proses perjuangan yang tulus dengan kerja keras dan didukung masyarakat NTT, Ansi Jen keluar sebagai pemenang. Bahwa proses telah mengasah, nyali bertarung telah teruji dan jaringan telah terbuka luas, terbentuk dengan kokoh untuk meraih kemenangan. Dalam Pilgub NTT, keduanya harus berhadapan dengan dua pasangan lainnya, yakni paket Melki Joni dan paket Siaga yang juga memiliki popularitas dan elektabilitas yang dapat diandalkan untuk menjadi pemimpin. Pasangan lainnya yakni Melki Lakalena dan Joni Asadoma dengan tagline paket Melki Joni. Melki merupakan anggota DPR RI fraksi Partai Golkar yang berasal dari Dapil NTT 2. Sebagai kader Golkar, Melki Lakalena tampil sebagai calon gubernur yang diusung Partai Golkar. Kali ini dia maju didampingi Joni Asadoma, calon wakil gubernur. Joni Asadoma merupakan purnawirawan yang jabatan terakhirnya adalah analis kebijakan utama bidang Misinter di Fubinter Polri. Asadoma, lulusan Akpol 1989 ini berpengalaman dalam bidang Brimob. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Saat penarikan nomor undian, Melki Joni mendapat nomor punggung 2. Mereka mengusung koalisi besar alias gemuk, yakni 11 partai politik. Pasangan berikutnya yang tampak tampil sebagai penengah yakni Simon Kamlasi dan Andre Garu dengan tagline populer yakni Siaga. Simon Kamlasi, seorang purnawirawan tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak tanggal 24 Juli tahun 2024 mengemban amanat sebagai staf khusus Kasat. Simon merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1996 dan dalam peralatan jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Pasahli tingkat 2 Kasat bidang lingkungan hidup. Ia dikenal sebagai putra daerah Timur Tengah Selatan pertama yang meraih bintang 1 TNI AD dengan jabatan Brigadir Jenderal. Ia memilih wakil Andre Garu, seorang politisi yang cukup berpengalaman dan pernah menjadi anggota DPD RI tahun 2014. Andre Garu juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Manggarai. Ia pernah mencalonkan diri sebagai calon Bupati Manggarai Barat. Paket Siaga berada di nomor urut 3 yang didukung 3 partai politik, yakni PKB, Nasdem, dan PKS. Sobat, demikian kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.